pembelajaran pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, namun ketua kelas bisa dimulai. Kita dulu siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, bisa berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Ya Bu, Masih ada Bu. Udah. Nah, baik pada pembelajaran hari ini yaitu tujuannya nanti dalam media diorama peserta didik itu mampu menganalisis komponen biotik dan abiotik dengan baik dan benar. Dan yang kedua, melalui menonton video pembelajaran itu dari media PowerPoint, peserta didik dapat menemukan peran komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem yang benar. Dan nanti akan ibu tampilkan video pembelajaran dari itu bisa disimak ya nanti buat menjawab yang KPD. Siap. Ibu, nah kita mulai ibu tanya. Ya. Nama Sudah guna. Nah, coba kasih gambar. Ini apa? Lingkungan lagi di Laut. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada air dan tumbuhan dalam ekosistem laut? lautnya sepi. Lautnya Apa? Kan nggak ada. Kalau nggak ada air, ikannya nggak bisa minum. Berarti ikannya jadi Mati. Nggak bisa hidup sih. Nah, pada materi ini kita akan belajar mengenai ekosistem, pengertian komponen biotik dan abiotik, peran komponen biotik dan abiotik, dan pengaruh biotik dan abiotik dalam ekosistem. Yang pertama yaitu ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, ekosistem sendiri itu ada dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami apa aja? Ekosistem itu kan kayak di laut, namanya kan dia datang, air, ada ya dan sekarang. Nah itu ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik adalah segala komponen makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Komponen ini meliputi semua organisme, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, seperti Manusia. hewan, tumbuhan itu makhluk hidup atau enggak? Ya, berarti terus jamur, mikroorganisme, mikroorganisme. Komponen abiotik adalah segala komponen non hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Kalau non hidup itu berarti namanya apa? Tidak hidup. Air, udara. Air, udara, tanah, Matahari. Cuaca. Batuan. Nah, ini kan di sini ada yang dari Gerobokan. Ada. Kalau di Gerobokan itu biasanya pekerjaannya apa? Petani. Ya, petani itu kerjanya di sawah. Berarti itu namanya ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan salah satu jenis ekosistem yang sudah ditemukan di wilayah pedesaan. Sawah merupakan lahan pertanian yang memiliki fisik permukaan yang rata, baik dan biasanya ditanami padi, hijau. Kalau di Gerobokan biasanya apa? Nggak tahu, aku nggak orang padi sama makan hijau. Dia jadi mana tuh? Semata. Sekarang kita lanjut ke komponen biotik dan abiotik pada ekosistem sawah. Siapa yang mau membacakan? Saya. Ayo, malah sabar, sabar. Komponen Biotik yang ada di sawah pastinya ada padi. terus. Terus ada tanaman sawah. Ada. Ulat, burung, kupu-kupu dan kala. Ada lagi Ulat. ulat. Sama. Tadi siapa yang mau baca lagi? Aku. Ya, ayo mari dia baca. Komponen Biotik abiotik. kita ada sumur, matahari, kelembaban tanah dan juga air. Selanjutnya ada komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem laut. Nah, itu di laut ada yang biotiknya ada ikan, kerang, ganggang,
sinar matahari, oksigen, pasir dan kayu, dan Air. Misalnya punya video, bisa Bisa. nanti dia bisa menjawab LKPD yang Ayo, berarti yang semuanya belajar dengan tuh. bersama kakak ya di sini. Bagaimana kata kalian hari ini? Tentunya suatu kita belajar tentang peran komponen biotik dalam ekosistem. Di video kali ini kita akan belajar tentang peranan komponen abiotik dalam ekosistem. Contoh komponen abiotik yaitu air, udara, cahaya matahari, dan tanah. Apa saja peranan komponen abiotik tersebut? Yuk kita simak bersama-sama. Bisa disimak ya. Ya. Tadi dia coba ngomong sama video. siapa? Dalam tanah bagi tumbuhan. Bukan antara kita ekosistem air. Komponen abiotik pertama adalah air. Air merupakan komponen terpenting dalam ekosistem. Hal ini karena semua makhluk hidup membutuhkan air. Peran air dalam ekosistem antara lain sebagai pengangkut zat hara dari dalam tanah bagi tumbuhan, sebagai sumber lingkungan bagi hewan, sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Komponen abiotik berikutnya adalah udara. Peran udara dalam ekosistem antara lain sebagai zat yang digunakan membantu dalam penyebaran biji tumbuhan, sebagai media hangat panas matahari. Komponen abiotik selanjutnya adalah cahaya matahari. Peran cahaya matahari dalam ekosistem antara lain membantu tumbuhan mengolah makanannya sendiri, membantu hewan untuk melihat lingkungan di sekitarnya, sebagai penunjuk waktu makhluk hidup beraktivitas. Komponen abiotik yang terakhir adalah tanah. Peran tanah dalam ekosistem antara lain sebagai media tumbuh dan berkembang bagi tumbuhan, sebagai tempat tinggal bagi beberapa makhluk hidup, sebagai tempat menyimpan air dan zat hara. Dan sudah pada paham tentang peran komponen Siapa? apa katanya? Karena tadi buat apa? Tempat tinggal sebagai makhluk hidup. Apa lagi? Itu ada. Dan nanti kalau di LKPD Siap, ya, ulangan kan di cuma situ. satu. Ya. Nah, peran komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini ada peran komponen biotik dalam ekosistem. Yang pertama yaitu sebagai produsen. Produsen itu mampu membuat makanannya sendiri. Ya. Makanannya, plankton, lumut, alga, dan Yang sebagainya. apa, Bu? Ini juga. Yang kedua yaitu ada konsumen. Konsumen itu Mengkonsumsi. membuat makanan, tidak bisa membuat makanannya sendiri, dan dia itu berarti bergantung pada makhluk hidup yang lain. Contohnya konsumen sendiri itu terbagi menjadi 3 macam, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Kalau herbivora tumbuhan, kalau karnivora daging, kalau omnivora contohnya apa? Kalau herbivora Manusia. sapi, kambing. Kalau omnivora Manusia. Kita sendiri, Bu. Itu malah yang ketiga yaitu perannya sebagai biokomposer atau pengurang. Boleh sekarang dibacakan? makhluk hidup yang Contohnya apa yang keras ya, biar temannya gitu. Jangan pastinya aku nggak kedengeran loh, Pak. Aku dulu ya, aku. Contohnya bakteri dan jamur. Jamur yang mana? Jamur? Yang itu. Ya? Ya. Ini namanya jamur apa? Yang tiram. Jamur Ini, Bu, itu bisa dimasak nggak? Itu yang bisa belajar loh. Ya, boleh belajar. Itu jamur crispy juga ya, Bu. Ya, betul sekali. Nah, yang keempat yaitu ada herbivora. Herbivora itu Komponen biotik. hancuran dari jaringan tumbuhan. Nah, selanjutnya ada pengaruh biotik dan abiotik dalam ekosistem. Yang pertama yaitu biotik berperan penting dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Nah, seperti tadi, kalau misal di sawah itu kan ada proses makan dan dimakan. Kalau misal proses satu hilang, nanti nggak ada yang memberikan makan gitu. Jadi yang selanjutnya itu nggak bisa hidup gitu.
Terus yang kedua, abiotik berkontribusi pada koordinasi tanaman, seperti lebah dan tumbuh yang membantu dalam penyembuhan tanaman. Yang ketiga, abiotik berperan penting dalam menentukan jenis organisme yang dapat hidup di suatu daerah. Dan itu maksudnya ada abiotik, ada udara, sinar matahari. Ini disesuaikan dengan suatu daerahnya itu tadi. Yang keempat, siapa yang mau baca? Mbak Mejana. Abiotik juga mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Nah, ya maksudnya itu kan tadi kayak ada udara. Kalau misal udaranya tercemar, lingkungan hidupnya jadi tidak sehat, membuat kesehatannya menjadi buruk. Nah, sekarang materinya sudah selesai. Sebelum ke ibu punya apa ini ada yang tahu? Diorama ekosistem laut dan sawah. Ini nanti kan ibu punya gambar. Ini ada gambar komponen biotik dan abiotik. Ini dapat apa? Silakan ditentukan. Saya masuk laut atau di ekosistem sawah. Saya ada masuk biotik atau abiotik. Boleh kami semuanya. Ini banyak kok. Maju le. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ini ayo, ya. Matahari Bu, sama. Matahari bisa di sawah dan laut. Berarti Biotik atau biotik? biotik. Ini sawah ya. Oh, ini makanan kamu di sini. Ya, Ini laut. ya itu kelembapan tanah. Ini lahan Biotik. Nah, tadi kan anak-anak sudah mati ya. Tadi apa aja tadi yang ada di sekarang nanti kembar bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Yang depan kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang belakang kelompok 3. Nah, anak-anak sudah mendapatkan LKPD semuanya? Sudah. Silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Nah, di sini kan ada di sini kan ada permasalahan, bisa dibaca dulu. Dan nanti ditemukan komponen biotik dan abiotiknya itu apa, ditulis di kolom yang sudah disediakan. Dan di bawahnya itu nanti ada kolom mengenai peran komponen tersebut itu sebagai apa. Paham kan? Paham, bisa ditanyakan ya. Iya. Ini perannya ya sesuai ini sumbernya. Kalau yang akhirnya materi sebenarnya. Ini tuh, nah ini apa perannya apa, tulis di sini. Ini matahari perannya apa, tulis di sini. Jadi tulisnya satu-satu itu ya. Oke Bu. Dia salah. Sudah selesai. Sudah selesai ya kan? Udah berapa bulan? Dua. Baca. Nah, yang lain bisa disimak ya. Nanti kalau ada jawaban yang beda bisa angkat tangan. Ya. Perkenalkan diri. Beda. Sudah ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami berdasarkan. Aku mau ide. Ini beda, saya punya evaluasi. Sama Ima. Yang pertama, analisis komponen biotik yang dari ekosistem laut. Sawah. Yang pertama berarti kan dikasih rumput kata kumpulan. Darah sama tikus. Terus biotiknya ada dari suhu, tanah, air, darah. Oksigen. Tanah Bu. Ya, sama. Nah, yang kedua perannya bagi studi produsen, bisa ngatur pulang kata konsumen, materi. Jadi itu beda. Apa yang bisa materi itu abiotik. Ini berbahasa. Ini konsumen. Kamu apa? Ada yang beda perannya? Belum. Di sini
ada. Bisa. Nah, Saya lepas dulu jadi. bang dua. Galak, arah galak. Kiri habis makan motor. Pokoknya yang berubah udah mati. Pokoknya berubah hidup Ini apa lagi? Nah, coba iya. Zep dong. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Kita tadi sudah belajar apa aja? Tentunya perbuatan apa? Hai. Kalau kamu berarti. Kalau Nina, Sekarang siapa? Kemudian dia punya apa? Ikan. Nah, tadi setelah belajar ini yang kemarin yang sulit tidak ya. Yang sekarang belajar ini sekarang apa? Karena anak-anak sudah paham, jangan lupa belajar. Nanti yang masih ada tahu tanya tentang pelajaran kalian. Kalau telah jadi, kan? Lebih dulu, tanya berdoa dan sudah enggak ya, malah apa? Untuk sabda. Sebentar ya, sebelum pulang juga ada evakuasi. Bisa dibawa? Wah! Bisa dibawa? Wah! Emang pernah Biasa cewek. belakang ibu, belakang ibu belum berseberangan. Tidak ada masalah. Dibawa pulang 3 kali, jangan lupa konten. Tadi jangan lupa belajar. Jangan. Terima kasih untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.